Pabrik pengolahan ban bekas di kota Mojokerto, Jawa Timur dilahap si jago merah. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya tumpukan bahan ban bekas di dalam gudang membuat api terus membesar hingga merambat ke tumpukan ban bekas yang berada di luar gudang. Belum diketahui asal muasal api sebab saat peristiwa terjadi, pabrik dalam kondisi sepi karena libur lebaran Idul Adha. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api. Hujan deras yang mengguyur sejak 2 hari terakhir membuat puluhan rumah warga di 4 desa di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara diterjang banjir bandang. Selain masuk menggenangi rumah warga, banjir bandang yang membawa lumpur serta potongan batang kayu membuat akses jalan Trans Sulawesi juga terhambat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk mengantisipasi banjir susulan, sebagian warga masih tinggal di pengungsian. Seekor sapi kurban mengamuk dan lepas saat akan disembelih di Mapores Sumedang, Jawa Barat. Sapi kurban ini berontak dan berlari hingga masuk ke area gedung Satlantas Polres Sumedang. Petugas jagal dibantu anggota Polres berupaya menjinakkan sapi pemberian Bupati Sumedang yang lepas saat akan dibawa ke lokasi penyembelihan. Dalam proses evakuasi, seorang petugas jagal mengalami luka ringan di bagian tangan. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali tentunya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dalam Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Rehana Mezia dan juga Jasmine Rahmadi. Wah Jasmine, ini long weekend lagi-lagi bulan Mei. Lagi-lagi long weekend ya. Betul. Banyak sekali long weekend di bulan ini, Re. Tapi sebenarnya besok itu tanggal 29 Mei tidak ditetapkan sebagai cuti bersama. Jadi banyak juga kantor-kantor yang mewajibkan karyawannya tetap masuk besok hari Jumat. Wah, tapi di sisi lain juga masih banyak juga nih masyarakat yang justru ini liburan. Oh iya? Jasmine. Iya, banyak Kemana banget. aja, Re? Ke Ragunan salah Oke, satunya nih. memang Ragunan ini selalu menjadi spot favorit untuk liburan di Jakarta ya. Apalagi juga bisa menjadi tempat edukasi, memperkenalkan anak-anak ke berbagai satwa-satwa. Apalagi koleksi Ragunan kan juga sangat lengkap ya. Betul, lumayan ya. Tapi Iya. sebelum nanti kita update bagaimana sebetulnya situasi di Ragunan, kita akan ke informasi pertama dulu pemirsa. Seorang kru KMP Munich 3 tewas setelah terjepit truk tronton saat mengatur kendaraan untuk masuk ke Lampung kapal di Dermaga 4 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Peristiwa ini bermula pada saat truk tronton bermuatan 25 ton serbuk permunian air hendak masuk ke dalam kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Pada saat pengaturan kendaraan, sopir truk diduga tidak melihat keberadaan korban yang saat itu ada di belakang kendaraan sebelah kanan, sehingga ketika truk mundur, korban tak sempat menghindar dan kemudian terjepit. Korban pada saat itu langsung meninggal di tempat lantaran mengalami luka parah pada bagian kepala. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Krakatau Medika, sementara para kru dan sopir truk dibawa ke KSKP Merak untuk dimintai keterangan. Berikutnya pemirsa, tengah viral di media sosial X terkait video yang memperlihatkan dugaan prostitusi anak-anak di bawah umur di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Kepolisian melakukan pemeriksaan mendalam terkait video tersebut. Viral rekaman video seseorang yang diduga warga negara asing saat berada di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Tampak seorang wanita mengajak pembuat video untuk melihat para wanita dalam sebuah hotel. Kemudian, pria membuat video mulai diperkenalkan oleh wanita yang diduga masih di bawah umur. Video ini pun viral dan ramai diperbincangkan warganet di media sosial X. Kepolisian sektor Tamasari melakukan pemeriksaan di lokasi yang berada di video tersebut. Dalam hal ini kami dari Polsek Metro Taman Sari masih dalam proses pendalaman ataupun dalam penyidik. Kami anggota sudah melaksanakan pengecekan di lokasi tersebut. Untuk manajemen hotel sudah kami tanyakan, namun yang bersangkutan juga tidak mengetahui terkait hal seperti itu. Polisi masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak manajemen hotel dan mencari pembuat video yang diduga warga negara asing
serta terduga muncikari yang ada pada video tersebut. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Seorang warga negara asing ditemukan tewas mengenaskan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu malam. Korban diduga tewas akibat dibunuh. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, yakni dengan memeriksa sejumlah saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini kini dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Bekasi guna mengungkap pelaku dan motif di balik kematian korban. Berikutnya pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap seorang warga negara Brunei Darussalam di kawasan Blok M, Jakarta Selatan diringkus petugas Polda Metro Jaya. Pelaku berinisial MIA yang juga warga Brunei ini ditangkap polisi tanpa perlawanan di sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama. MIA kemudian diminta menunjukkan pakaian dan sepatu yang dikenakannya di malam saat menganiaya MHF. Sebelumnya kamera pengawas di kawasan Blok M merekam detik-detik penganiayaan MHF pada 6 Mei lalu. Adu mulut dan adu. Untuk motif lebih lanjut masih kami dalamin. Namun untuk pemeriksaan sementara ini terlibat adu mulut dan adu pukul antara korban dan pelaku itu disebabkan adanya masalah pribadi karena korban dan pelaku itu saling kenal. Pemirsa, masa organisasi masyarakat menggeruduk Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati di Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Masa meminta pertanggungjawaban pimpinan pondok yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap puluhan santrinya. Wallahi, saya sudah bersaksi, mungkin nggak ada bukti ya Pak Polisi ya. Kita kan mesti tahu kan di dalam pondok. Masa dari organisasi masyarakat menggeruduk Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati di Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap puluhan santrinya. Sebelum situasi memanas, polisi langsung mengamankan terduga pelaku AKF, pimpinan pondok pesantren Padepokan Padang Ati. Ia diduga melakukan tindakan asusila terhadap para santrinya. Usai diamankan, pimpinan pondok pesantren langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Selain itu, sejumlah santri yang diduga menjadi korban juga turut dimintai keterangan oleh petugas. Kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren, ya, tepatnya di wilayah Kecamatan Buaran. Ya. Pada dasarnya dan pada awal mulanya memang info berita ini sangat tertutup sekali, ya, sehingga demikian akhirnya saya perintahkan ke jajaran reskrim untuk melakukan pendekatan para pihak keluarga korban, ya, person to person, ya kan, sehingga alhamdulillah ada beberapa korban yang mau melaporkan, ya, adanya dugaan pelecehan seksual di wilayah tersebut. Hari ini tepatnya kita lakukan pengamanan terhadap pelaku, ya, yang mana pelaku ini informasinya adalah salah satu pendiri pondok pesantren, ya, di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Saat ini terdapat 6 korban berusia antara 17 hingga 25 tahun yang tengah menjalani pemeriksaan bersama terduga pelaku. Polisi juga membuka kemungkinan adanya tambahan korban lain, mengingat jumlah korban yang belum berani melapor disebut mencapai lebih dari 25 orang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Berikutnya polisi menetapkan pimpinan pondok pesantren Padepokan Padang Ati sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap para santriwati di Pekalongan, Jawa Tengah. Penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota langsung menahan pimpinan pondok pesantren Padepokan
Padang Ati AKF setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan pada dini hari. Alat bukti yang telah dikantongi penyidik antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Hingga saat ini polisi telah menerima 6 keterangan saksi korban. Namun jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah seiring dibukanya posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pelecehan. Terduga pelaku mulai jam ini hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Terus untuk proses selanjutnya gimana? Untuk proses selanjutnya tentunya yang bersangkutan kami melakukan penahanan, kemudian kami melengkapi administrasi penyidikan, dan tentunya untuk sesegera mungkin kami melakukan pembebasan. Pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Seekor kerbau lepas dan mengamuk saat diduga akan dikorbankan di Lebak, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seekor kerbau lepas dan mengamuk saat diduga akan dikurbankan di wilayah Lebak Picung, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitu, Lebak, Banten. Peristiwa tersebut memicu kepanikan warga karena kerbau berlari tak terkendali di Jalan Sunan Kalijaga hingga ke Jalan Raya Ahmad Yani di kawasan Lebak Picung. Dalam kondisi panik, kerbau juga dilaporkan menyeruduk sejumlah warga serta kendaraan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Tak hanya di ruas jalan utama, kerbau itu juga masuk ke area pemukiman warga dan menyebabkan kerusakan di salah satu rumah. Proses evakuasi kerbau berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya berhasil dikendalikan warga. Ngamuk saat akan disembelih, pemirsa, seekor sapi dengan bobot mencapai 370 kg mengamuk hingga terperosok ke lubang bak kontrol saluran air sebuah masjid di Johar Baru, Jakarta Pusat. Lubang yang sempit membuat sapi besar ini terjebak, tak berdaya dan sulit dievakuasi. Proses evakuasi yang dilakukan warga bersama petugas damkar berlangsung dramatis. Sapi akhirnya berhasil dievakuasi dengan cara manual. Setelah ditenangkan beberapa saat, sapi sumbangan dari warga itu kemudian disembelih panitia hewan kurban. Sementara itu pemirsa, di Banyuwangi, Jawa Timur, seekor sapi kabur saat hendak disembelih hingga masuk ke dalam sebuah showroom mobil. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan saat seekor sapi tampak kebingungan berada di dalam sebuah dealer mobil di Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Rabu pagi. Tak hanya sapi yang terlihat bingung, sejumlah karyawan dealer di tempat ini juga tampak lebih bingung karena khawatir sapi yang terlepas dari ikatannya ini mengamuk merusak kendaraan di dalam gudang. Karyawan yang kewalahan karena tak sanggup menjadikan sapi akhirnya melapor kepada pihak kepolisian dan damkar. Sapi pun langsung disembelih di lokasi untuk mengurangi resiko sapi kembali kabur. Langsung mendapatkan penanganan dari tim damkar Banyuwangi. Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, pemirsa, pada pagi hari tadi melakukan penyembelihan hewan kurban dalam rangkaian perayaan Idul Adha 2026. Sapi milik Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi hewan kurban pertama dan kedua yang disembelih di kawasan Masjid Istiqlal.
Hari ini, Masjid Istiqlal menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangkaian perayaan Idul Adha 2026. Total ada sebanyak 65 ekor sapi, 13 ekor kambing, dan 1 ekor domba yang akan disembelih. Seluruh proses penyembelihan dilakukan oleh tim kurban Masjid Istiqlal dengan pengawasan ketat agar berjalan lancar dan sesuai prosedur. Sebelum proses penyembelihan dimulai, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memberikan arahan kepada seluruh tim kurban Masjid Istiqlal. Menak menekankan pentingnya proses penyembelihan yang tertib, higienis, dan sesuai dengan syariat Islam. Di dalam menyembelih itu, pertama ya, sunat-sunatnya kita perhatikan, kepalanya itu menghadap ke kiblat, ya kan? Setelah kita bersihkan dulu badannya, kalau misalnya mungkin ada kotoran-kotorannya ya seperti kalau mayat itu ya dibersihkan semuanya, kita bersihkan semuanya ya, tidak boleh dalam keadaan belepotan kotoran-kotoran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini distribusi daging kurban dilakukan melalui penyaluran ke berbagai pesantren, yayasan, perguruan tinggi, serta lembaga binaan Masjid Istiqlal yang telah terdata sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi daging kurban dapat berjalan lebih tertib, merata, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dari Jakarta, Alvin Saputra Firdaus TV One mengabarkan. Momen libur panjang dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi favorit yang dipadati pengunjung adalah Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan terlihat membadati kawasan kebun binatang terbesar di ibu kota ini. Suasana ramai terlihat di pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan. Pengunjung dari berbagai daerah datang bersama keluarga untuk mengisi waktu libur panjang. Selain menikmati suasana hijau dan udara terbuka, para pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk melihat berbagai koleksi satwa dari dalam dan luar negeri. Kawasan pusat primata Senmutzer juga ini menjadi salah satu lokasi yang paling banyak dikunjungi. Anak-anak terlihat antusias menyaksikan berbagai jenis primata dan satwa lainnya. Sejumlah area rekreasi dan tempat istirahat juga dipenuhi pengunjung yang memilih bersantai sambil menikmati suasana kebun binatang. Lantas pemirsa, bagaimana keseruan liburan di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta? Kita akan langsung tanyakan kepada rekan Leo Sibarani yang ada di sana. Leo, bagaimana antusias para pengunjung di sana? Silakan. Iya, Jasmine, Rehana, dan juga pemirsa. Jika tadi Rehana nanya bagaimana keseruan saya liburan long weekend di Ragunan, tentu saja sangat seru sekali, Rehana. Di mana di belakang saya sudah terlihat banyak sekali ini pengunjung yang bahkan rela datang bersama keluarganya berkumpul. Selain mereka bisa melihat hewan-hewan di kebun binatang Ragunan, mereka juga bisa bertamasya dengan menggelar tikar. Kemudian mereka membawa makanan dari rumah dan bersantai untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tentunya di Taman Satwa Ragunan ini. Untuk biaya masuknya sendiri relatif sangat murah, di mana anak-anak ini cukup membayar Rp3.000 dan untuk yang dewasa sendiri Rp4.000. Dan saya akan mengajak juga Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pengunjung yang ini lagi asik melihat satwa jerapah di sini. Halo, dengan siapa? Halo, saya dengan Jovanka. Jovanka, dan siapa nih? Saya Jemima. Oke, nah di sini dalam rencana apa? Apakah memang khusus liburan atau ada hal lain? Awalnya sih adik saya yang minta ke sini ya. Dia masih kelas 3, tadi udah muter-muter banyak banget. Terus ini aku juga baru datang langsung ngeliat jerapah. Jerapahnya lucu banget sih. Ini emang tujuannya ke sini emang untuk liburan keluarga sih. Oh, liburan keluarga. Sebelumnya dari mana? Aku dari Jakarta Timur. Oh, dari Jakarta Timur. Ini berarti adiknya ya, Jemima ya. Nah, kenapa kamu memilih Taman Satwa Ragunan ini sebagai destinasi liburan? Karena kalau di taman ini tuh menurut aku nih ya, ini tuh emang seru banget. Terus bisa ngelihat hewan-hewan juga kan. Makanya juga ini kan luas banget, makanya bisa sekalian jalan-jalan juga bareng gitu. Nah, tadi udah lihat apa aja di sini?
Tadi udah ada gajah, ada rusa, terus ini udah jerapah. Nah, kalau kakaknya sendiri ada preference sendiri nggak sih kira-kira di sini udah ngelihat apa dan takjub gitu loh? Kalau aku sih senangnya ngelihat jerapah ya, soalnya tinggi, emang seneng aja aku ngelihatnya. Iya. Oke. Nah, selain ngelihat hewan-hewan di sini tadi udah kumpul sama keluarga juga nggak untuk menikmatin suasana ataupun kulineran mungkin di sini? Untuk itu belum sih, aku baru banget datang, cuma baru nyewa sepeda listrik aja. Mungkin nanti rencananya mau nyewa sepeda tandem juga, nanti mau muter-muter bareng sama adik saya. Oke, baik, terima kasih Jemima dan juga Jovan Kak untuk waktunya. Kembali lagi menikmati keindahan atau jerapah. Terima kasih semuanya. Dan itu dia tadi pemirsa bagaimana saya berbincang dengan pengunjung yang juga jauh-jauh datang ataupun liburan di sini bersama dengan keluarganya, bersama adiknya, dan bahkan untuk melihat kondisi ataupun melihat satwa jerapah sendiri, dan mereka juga melihat beberapa hewan lain. Selain tadi sudah melihat beberapa satwa, tentunya juga bisa menikmati seperti sepeda listrik, kemudian ada sepeda ganda, dan di mana di sini Anda cukup membayar relatif tambahan sekitar Rp20.000 untuk sepeda ganda dan sepeda tunggal Rp15.000. Anda juga bisa menikmati kereta keliling dengan membayar cukup Rp20.000 per putarannya. Dan untuk jam operasionalnya sendiri nih harus perlu dicatat ya, karena memang di long weekend ini itu hanya kebun binatang Ragunan ini buka dari hari Selasa sampai hari Sabtu, hari Minggu maksud kami, dari jam 7 sampai jam 4 sore, sehingga memang untuk hari Senin sendiri ini tutup. Jadi selain itu Anda juga bisa menikmati pertunjukan lainnya, yaitu dengan memberikan makan satwa dari jam 10.30 pagi sampai jam 2 siang. Jadi memang untuk show-show ataupun pertunjukan-pertunjukan tertentu seperti memberi makan hewan dan kemudian memberikan informasi mengenai edukasi seperti hewan-hewan dan satwa-satwa lainnya, pastinya Anda harus mencatat beberapa jam tertentu untuk bisa Anda nikmati. Begitu laporan kami langsung dari Ragunan, kembali ke Anda Jasmine dan juga Rehana di studio. Wah, seru sekali. Ternyata tidak hanya melihat satwa loh, bisa juga berpiknik, sepedaan juga bisa di situ. Terima kasih informasinya Leo Sibarani mengabarkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Pemirsa, 4 warga sipil tewas setelah militer Zionis Israel melancarkan serangan udara ke sebuah gedung apartemen di kota Gaza. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, cuaca di Mina, Arab Saudi sangat panas dan mencapai 41 derajat Celcius. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah mengikuti arahan mengenai jadwal pelontaran jumroh. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri, terutama pada siang hari. Jemaah sebaiknya tidak melaksanakan lempar jumroh pada pukul 10 hingga 14 waktu Arab Saudi. Para jemaah juga diingatkan untuk tetap berangkat dalam kelompok atau dalam rombongan agar tidak terpisah, mengingat jumlah jemaah yang sangat banyak. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ini menempatkan tim Medical Crisis Response atau MCR di Jamarat yang merupakan lokasi lontar jumroh. Tim MCR ditempatkan di 10 titik di lantai dasar dan lantai 3 Jamarat. Pasalnya, jemaah Indonesia yang tanazul melontar jumroh di lantai dasar, adapun jemaah yang menginap di Mina, mereka melontar jumroh di lantai 3. Tim MCR yang terdiri dari petugas perlindungan jemaah, tenaga kesehatan, dan media center haji ini berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama kepada jemaah yang kelelahan dalam pelaksanaan lontar jumroh, serta memberikan petunjuk arah kepada jemaah di Jamarat. Setelah menyelesaikan lempar jumroh akabah, pemirsa, pada 10 Zulhijjah hari ini, di mana jemaah juga melakukan lempar jumroh hari kedua. Hari ini jemaah melakukan lempar jumroh ula, wusta, dan akabah. Jemaah Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu sore, malam, atau dini hari untuk menghindari cuaca panas, serta meminimalisasi potensi risiko di tengah kepadatan jemaah di Jamarat.
PPIH telah menempatkan petugas di sekitar area lempar jumroh untuk membantu mengarahkan dan memastikan jemaah telah melakukan lempar jumroh dengan aman. Informasi terbaru pelaksanaan ibadah haji 2026 akan disampaikan oleh rekan Aditya Nugroho. Assalamualaikum Aditya, bagaimana suasana lempar jumroh hari kedua hari ini? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin dan Rehana, jadi ini saya masih berada di kawasan Jamarot, karena memang tim dari Media Center Haji ini tidak hanya bertugas untuk melakukan peliputan saja, tapi kebetulan saya ini bersama kawan-kawan di belakang ini berada di pos 1, pos pantau Jamarot 1, yang artinya kami tetap harus memantau bagaimana pergerakan jemaah haji yang berada di sekitar wilayah pos 1. Jadi di wilayah Mina ini kita dibagi ke dalam beberapa pos, ada pos ad hoc, kemudian ada pos pantau, dan ada tim dari MCR. Nah, tim MCR ini adalah tim yang memang tugasnya mobile, kemudian kalau tim dari pos 1 atau pos-pos pantau, ini adalah mereka-mereka yang terus memantau pergerakan jemaah di sekitar wilayah Jamarot sampai menuju ke markas atau tenda-tenda tempat jemaah menginap. Nah, ini harus selalu dilakukan karena memang sampai dengan hari ini masih ditemukan jemaah yang terpisah dari rombongan, kemudian jemaah yang tidak tahu arah kembali ke markasnya. Tadi kami juga sempat menemukan ada 2 orang kakek yang kami antar, yang sebenarnya harus melalui rute Tanazul, tapi beliau tidak tahu arah pulang, jadi dari jam 11 malam 2 kakek ini berada di sekitaran wilayah Mina. Sehingga kami harus membantu dan mengarahkan untuk menuju ke Mekah karena dia Tanazul, hotelnya berada di Mekah. Nah, hal-hal semacam ini masih sering kali terjadi, sehingga memang dalam proses seperti ini, kami para petugas ini betul-betul harus memberikan bantuan, memberikan pertolongan pertama kepada jemaah haji. Nah, ini sampai saat ini yang harus jadi himbauan adalah ketika jemaah haji dalam sebuah rombongan atau dalam satu rombongan ini tidak boleh terpisah. Jadi kemanapun jemaah haji terpisah, biasanya ketika ingin ke toilet kemudian terpisah dari rombongan, atau ketika yang satu berjalan terlalu cepat, ada yang umurnya mungkin sudah tua. Nah, ini bisa dibadalkan. Jadi ketika umur sudah tua tidak harus memaksakan diri karena memang ada ketentuan untuk melakukan badal. Artinya diwakilkan oleh yang lebih muda atau yang masih bertenaga untuk melempar jumroh, itu masih bisa dilakukan. Karena memang ibadah di Mina ini adalah ibadah fisik yang luar biasa. Di sini bergabung dengan banyak negara, bukan hanya 1-2 negara saja, tapi banyak negara. Jadi yang menjadi perhatian adalah ketika fisik tidak mampu, tidak usah dipaksakan karena ada program badal untuk melemparkan Jamarot, Ula, Wusto, dan Aqobah. Karena masih akan ada 2 hari lagi. Yang pertama di tanggal 10 Zulhijjah kita melempar jumroh Aqobah. Kemudian di hari Tasyrik ini di tanggal 11 sampai 13, ini kita melempar masing-masing hari, melempar 3 jumroh di Ula, Wusto, Aqobah. Masing-masing lemparan ini 7 batu kerikil yang dilemparkan. Ini melambangkan kita melempar setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Jadi ini yang harus diperhatikan. Dan yang juga tidak boleh kalah pentingnya adalah penggunaan APD ketika berada di luar. Ini kalau dilihat masih waktu sudah siang hari, dan dapat dilihat, saya akan memperlihatkan sedikit, ini semuanya menggunakan payung. Karena memang alat pelindung diri menjadi salah satu hal yang harus selalu dibawa kemana-mana oleh jemaah haji kita. Kemudian botol minum juga harus selalu dibawa untuk dikonsumsi oleh jemaah haji per jam dengan jumlah 200 ml per jam. Kemudian botol spray itu juga harus dibawa karena memang kondisi di wilayah Jamarot ini memang luar biasa panas. Kisaran suhu tetap berada di kisaran antara 43 sampai 45 derajat Celcius ketika di siang hari. Dan jemaah haji tidak diperkenankan untuk berdiam diri terlalu lama, karena di sini juga pemerintah Arab Saudi mengerahkan banyak polisi dan askar untuk berjaga. Jadi ketika ada jemaah yang berhenti di satu titik, ini akan ditegur untuk kemudian diminta berjalan kembali, karena memang kepadatan di jam-jam tertentu ketika melakukan Jamarot, karena seluruh jemaah haji dari berbagai negara ini berkumpul di sekitar wilayah Jamarot ini untuk melaksanakan lempar jumroh sampai nanti
di hari tasrik selesai di tanggal 13 Zulhijjah. Demikian yang dapat kami kabarkan, kembali ke Yasmin dan Rehana di studio. Baik, nampaknya juga para jemaah dihimbau untuk selalu berada bersama dengan rombongannya dan juga jangan lupa ya tadi ya Jasmine untuk selalu membawa APD dan juga botol minum. Terima Itu kasih penting Aditya ya. Nugroho atas laporan Anda langsung. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan selalu di sana. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, akhir pekan menjadi waktu bagi banyak warga Jakarta untuk mencari ruang terbuka dan suasana yang lebih santai. Salah satu lokasi yang kini ramai kembali dikunjungi yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau yang lebih dikenal dengan nama Taman Mini, sebuah wahana wisata keluarga yang berada di timur Jakarta. Pagi di Taman Mini Indonesia Indah kini tak lagi hanya dipenuhi wisatawan keluarga. Jalur pedestrian dipadati warga yang berlari pagi dan anak-anak yang bersepeda. Tidak sedikit pula pengunjung yang memilih duduk santai menikmati suasana hijau di tengah padatnya Jakarta. Pasca direvitalisasi, kawasan ini berubah menjadi ruang publik yang lebih hijau, lebih ramah pejalan kaki, dan lebih ramai fasilitas untuk berbagai aktivitas. Puluhan tahun lalu, tempat ini dibangun sebagai miniatur Indonesia. Dan dari rumah adat, budaya daerah hingga cerita rakyat disatukan dalam satu kawasan disebut Taman Mini Indonesia Indah. Namun seiring waktu berjalan, TMII sempat kehilangan kilaunya. Kini 3 tahun pasca revitalisasi, wajahnya berubah. Lebih hijau, lebih teduh, dan lebih dekat dengan gaya hidup warga kota hari ini. Kendaraan pribadi dibatasi masuk area utama dan digantikan dengan shuttle listrik. Area pejalan kaki dibuat semakin nyaman dan jalur sepeda yang semakin bagus. Konsep Go Green ini membuat suasana Taman Mini Indonesia Indah terasa lebih teduh, tenang, dan nyaman bagi pengunjung. Setelahnya sih lebih bagus ya, lebih signifikan sekali untuk fasilitasnya sangat menunjang pengunjung, terus untuk ramah lingkungan sekali ya, terus udara pun juga lebih jauh bagus dari yang sebelumnya. Terus untuk fasilitas yang lainnya seperti tempat makan tuh memadai sekali ya, untuk toilet dan kebersihan lainnya juga sangat rapih. Kebersihan dan keanekaragaman serta keunikannya masih menjadi magnet bagi pengunjung selain harganya yang tidak bikin kantong jebol. Meski telah bertransformasi, beragam anjungan daerah masih tetap menjadi daya tarik utama. Salah satunya adalah Anjungan Bali. Tak hanya ruang hijau dan pedestrian, anjungan daerah dan museum juga masih menjadi favorit pengunjung saat berkeliling TMII. Wisata edukasi yang dibalut dalam keceriaan disuguhkan oleh TMII dalam kemasan yang apik dan semakin menarik. Untuk saat ini itu sangat udah memadai gitu. Jadi anak-anak akan lebih tahu kalau misalkan untuk taman edukasi itu bagus gitu untuk pendidikan, khususnya untuk anak-anak SD. Jadi mereka bisa mengenal sejarah lebih lengkap, kebudayaan zaman dulu, dan mereka itu bisa membedakan zaman dulu dan sekarang seperti apa di Taman Mini ini gitu. Ya, karena sebelumnya juga ada beberapa hal yang kurang gitu. Itu dari segi pembelajaran, fasilitas sudah baik, terus situasi ya sekarang lebih nyaman karena parkir di tempat tertentu gitu. Terus juga masalah tempat jajan udah ada tempat tertentu. Fasilitas lainnya kalau kita dari satu anjungan ke anjungan lain, dari museum ke museum lain udah ada sarana transportasinya.
Revitalisasi ini juga membuat Taman Mini mulai kembali dilirik generasi muda. Area danau, pedestrian, dan ruang terbuka hijau kini menjadi titik favorit pengunjung. Tidak hanya pengunjung lokal, wisatawan mancanegara pun mulai melirik kawasan ini. Okay, thank you very much for this opportunity. My name is Hussein Wahid. I'm from Maldives, and this is quite very good experience. You know, from this place we can see the whole of Indonesia. We can experience the reality of the Indonesian from north to east. The whole of the Indonesia we can see from one place. Meski tampil dengan wajah baru, pengelolaan kawasan seluas TMII tetap memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari pengaturan mobilitas pengunjung, hingga menjaga agar kawasan budaya ini tetap hidup dan relevan bagi semua orang, terutama generasi muda. Di tengah kota yang terus bergerak cepat, kawasan ini kini menjadi ruang untuk melambat sejenak. Tak hanya untuk rekreasi singkat semata, namun tempat ini bisa menjadi wadah untuk menyimpan nostalgia. Pasca transformasi besar-besaran, kini TMI tidak hanya menjadi wisata lama di tengah ibu kota. TMI kini wajah barunya menampilkan lingkungan yang lebih modern, lebih hijau, dan lebih ramah pejalan kaki. Namun esensinya menjadi miniatur wisata budaya Indonesia tetap dipertahankan. Dari Jakarta, Brilian Syahran, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya datang dari Kepulauan Riau pemirsa, di mana Komando Daerah Angkatan Laut 4 Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan bahan baku nuklir sebanyak 390 ton minerba, titanium oksida, dan logam tanah jarang. Kandungan unsur radioaktif diangkut kapal tugboat TB Capricorn dari Bangka Belitung luar negeri di perairan Kepulauan Riau. Kodaeral 4 mengerahkan kapal KRI Kujang 642 untuk mengamankan kapal tugboat TB Capricorn saat melintasi perairan Kepulauan Riau dengan memastikan sistem navigasi atau AIS dari Bangka Belitung menuju Singapura. Penangkapan ini dilakukan karena adanya informasi pengiriman bahan-bahan kimia berat berupa unsur radioaktif di perairan Batam. Dari hasil penyelidikan sementara oleh petugas, dari 25 kontainer milik PT MMM, 15 kontainer diantaranya ditemukan adanya dugaan penyelundupan titanium oksida dan logam tanah jarang ilegal dengan kandungan unsur radioaktif untuk bahan baku nuklir dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Atas tangkapan itu, Kepala Staf Umum TNI beserta Jampitsus Kejagung melakukan peninjauan dan mendalami hasil penyelidikan penyelundupan minerba itu dan nantinya kasus ini akan ditindaklanjuti oleh Kejagung. Telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok dari Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum dan kajian, dan nanti mungkin Pak Jampitsus akan menyampaikan bagaimana proses hukum secara tegas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Memanfaatkan momentum libur panjang, pemirsa, ribuan warga memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Tercatat lebih 70.000 tiket ludes terjual dengan wilayah favorit Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Seperti inilah pemirsa kepadatan penumpang yang terjadi di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Memanfaatkan libur panjang Idul Adha dan Hari Kesaktian Pancasila, para penumpang ini akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah. Berdasarkan data dari Humas Daob 2 Bandung, sudah lebih 70.000 tiket ludes terjual dari 102 tempat duduk yang disediakan. Hari ini sendiri ada 14.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari Daob 2 Bandung menuju sejumlah wilayah favorit seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya.
Dan informasi dari Bandung, Jawa Barat tadi pemirsa menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil kru bertugas saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehana Mezia, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.